apa ya, sulitnya gitu membagi waktu antara sekolah dan juga syuting atau bekerja gitu. Tapi alhamdulillah semuanya mendukung gitu, dari kru-kru lokasinya juga mendukung, terus alhamdulillah sekolahku juga mendukung. Jadi semuanya bisa bisa jalan gitu. Dua-duanya, syuting juga jalan, sekolah juga jalan. Dan Itu aku kamu rasa umur berapa sih? Umur berapa TKB saat itu? TKB itu berarti umur 4 tahun. Astaga. Oke, oke, oke. 4 tahun. 4 Ya. tahun ya, 4 tahun, inget banget. Mau masuk SD gitu. Terus aku ketemu sama aktor senior waktu itu, ada Om Ijong, Jonathan Frizzy. Ya. Um, Banyak banget pengalaman yang bisa aku ambil dari beliau gitu, karena selama selama walaupun acting lo bagus atau karya lu banyak, tapi kalau attitude gak bagus ya percuma. Dan Om Ijong, Jonathan Frizzy itu membuktikan bahwa attitude itu penting di dalam sebuah pekerjaan di dunia entertainment gitu. Itu jadi apa ya, jadi pelajaran aku sampai sekarang sih gitu. Oke, itu masih ingat nggak sutradaranya siapa? Dulu aku inget banget namanya Om Umam Ape, kalau gak salah ya, Iya. Om Umam. Dia itu sekarang sudah dia sering banget di direct di Cinema Art. Dulu tuh Hmm. kalau misalnya syuting sama dia, dia punya prinsip kalau anak kecil eh, nggak boleh syuting sampai pagi gitu. Jadi jam 9 harus udah pulang 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 lu gitu. Istilahnya kasarnya diusir, tapi kan diusir demi kebaikan gitu. Jadi kayak callingan juga nggak boleh pagi-pagi jam 10, terus pulangnya juga harus jam 9, harus nggak ada gitu. Kalau misalnya aku jam 9 masih ada di lokasi, wah udah dimarahin tuh kru-krunya, ini kenapa anak kecil masih ada di lokasi jam segini gitu. Ada Kak Ellen loh. Nyapa Kak Hai Ellen dulu. Kailan, hai semuanya. Semuanya lo ada sepupu aku nih, Lanang Oke, Gigit. matiin aja nggak apa-apa. Terus eh waktu kamu sekecil itu umur 5 tahun, 4 tahun itu gimana kamu ngelihat director Cities? Kayak Oke. serem nggak sih, kayak apa director pasti galak nih, atau kayak 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 papa aja gitu kayak gimana? Iya, pastinya pastinya ada apa ya, bayangan itu sih Kak. Hmm. Maksudnya kayak bisa dibilang kan director itu adalah apa ya, pemimpin pemimpin dalam dalam sebuah sebuah proses syuting ya gitu. Jadi dia yang mengarahkan, dari art juga dia, terus dari acting juga dia, sampai lighting pun juga kadang mereka concern banget gitu kan. Jadi Iya. apalagi soal acting pasti sangat diperhatikan, dan itu adalah sinetron pertama aku. Hmm. Jadi aku udah punya bayangan, wah sutradara pasti killer, sutradara pasti killer, sutradara pasti galak. Kalau misalnya salah dialog atau Iya, salah acting pasti akan dimarahin gitu kan. Tapi iya, iya. tergantung sih, pasti masih ada beberapa sutradara yang seperti itu, tapi sekarang udah jarang aku temuin gitu. Hmm, Kalau hmm, dulu hmm. pas aku syuting ada juga yang galak untuk kedisiplinan gitu. Hmm, Ada juga hmm, yang benar-benar manjain pemain banget, kayak misalnya hmm. eh, diajak ngobrol tentang karakter karakter yang akan dimainkan, terus bener-bener apa ya, udah kayak pacar lah kalau di lokasi, karena kan Hmm. bener-bener harus bangun chemistry banget gitu antara sutradara Ya, sama aktornya gitu ya, ya. Nah, itu sebenarnya pertanyaanku berikutnya. Sekarang ya. kan kamu udah 18 tahun nih, dari umur 4 tahun itu kan udah Mm-mm. 14 tahun kamu acting ya. Yap. Berubah nggak sih cara kamu melihat director gitu, dari waktu kecil sampai sekarang, cara dan kamu tuh ngelihat Ya. director tuh lebih kayak apa sih, lebih kayak itu apa, kayak tadi kamu bilang kayak udah kayak pacar ya, mesti chemistry-nya Ya. mesti dapet banget ya. Ya, benar-benar. Pasti, pasti Kak. Pasti seiring berjalannya waktu, semakin bertambah dewasa, itu semakin semakin berubah gitu. Mindset aku soal director, maksudnya hubungan director ke aktor, pemain gitu. Kalau dulu mungkin ya kayak aku nggak terlalu mikirin apa ya, kayak apa koneksi aku sama director, kayak ya udah, lo nyuruh apa gue turutin, lo nyuruh apa gue Ya, turutin, dan nggak ya. ada sama sekali perdebatan apapun Hmm. gitu. Dan aku Atau diskusi gitu nurut, ya. diskusi aku nurut tuh, oh gitu ya, oh, oke 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 oke. Pokoknya kiblatnya aku di dalam dunia seni peran dulu tuh kayak ya udah, gue ngikutin apa yang director mau, dan aku sangat sangat nurut gitu. Ya, Tapi ya, ya. semakin kesini pasti aku kan jadi semakin ngerti, misalnya kayak motivasi-motivasi di dalam sebuah skrip, terus ada keganjalan-keganjalan yang aku temuin tiba-tiba gitu dalam dalam proses pembentukan karakter. Dan
sekarang udah mulai berani diskusi, berani nanya gitu. Enaknya mau dibikin seperti apa sih gitu. Jadi kayak apa ya? Aku rasa hubungan antara aktor dan director tuh bener-bener harus nyatu banget. Karena aku juga pernah belajar sama Om Fajar Bustomi. Dia bilang hubungan aktor sama director tuh udah harus ada banget chemistry-nya uh, karena aku yakin dan direkturnya yakin juga setelah kita melihat hasilnya gitu kayak ada sesuatu hal yang dimilikin gitu kayak itu tuh punya kita tuh kayak kayak ada kepuasan tersendiri gitu hasil kerja sama kita berdua bisa maksudnya kayak maksudnya hubungan antara director dan sutradara tuh nyambung koneksinya gitu. Oke, menarik ya. Jadi kamu Mm-mm. tuh ada kayak perubahan gitu dari mulai kecil sampai Pasti. sekarang. Oh. Tapi kamu percaya menurut kamu chemistry itu sesuatu yang natural atau harus diupayakan sih, harus diusahakan gitu? Sesuatu yang natural. Wah, sebenarnya balik lagi sih Kak, maksudnya karakter orang kan beda-beda. Ada Hmm, mungkin beberapa director yang memang sangat menutup diri, maksudnya bisa dibilang introvert gitu, dan kita nggak bisa ya. maksain itu. Dan Hmm, itu PR kita yang harus harus bisa nemu ini koneksinya hmm, yang pas nih, biar pas gimana. Karena penting banget sih Kak untuk bisa tahu apa yang mereka mau dan apa yang kita mau gitu. Jadi ya. eh, aku selalu bilang gitu kalau misalnya kita nggak ada koneksi sama sekali ya jadi jatuhnya ya kita bayangan tentang si karakter tuh cuma kita doang, kita aja yang punya gitu. Jadi Ah, sutradara ya udah kayak nyerahin aja langsung ke kita, dan aku rasa ya nggak enak aja sih, jadi kayak ngerasanya jalan sendiri-sendiri dan nggak ada koneksi iya, sama sekali gitu. iya. Tapi pernah kak gitu, pernah kak sih ya? Oh, pernah pasti, dan nggak satu kali aja, bahkan Iya, iya, aku iya. masih nemuin beberapa director yang memang mereka punya jalan masing-masing gitu. Jadi aku juga nggak bisa nyalahin mereka karena mungkin Iya, itu iya. adalah ciri khasnya, atau positifnya mereka ngebiarin kita untuk mandiri gitu. Mandiri, jadi kita sendiri yang nyari karakter, kita sendiri yang nyari motivasi dan lain-lain gitu. Dan ya itu PR aku sih sebenarnya kalau nemuin sutradara yang seperti itu, untuk nemuin kecocokannya di mana gitu. Iya, Dan iya, iya, alhamdulillah iya. sama Kak Bobby pas banget kita karena sama-sama generasi milenial gak sih? Cuma selisih 2 tahun sih ya. Iya, kakak kelas loh, waduh. Ini ada pertanyaan nih bagus nih Oke, dari hai Mbak Wida. Cynthia. Ada Mbak Wida. Dari Oke, teman aku Cynthia Kartika Sari, teman aku nih. yap. Kak mau tanya dong bagaimana membangun chemistry dengan sutradara dan aktor bisa tahu betul pesan apa yang mau disampaikan di film tersebut. Bagaimana cara membangun chemistry mungkin maksudnya. Ya, kalau dari Kak Bobby apa? Kalau aku biasanya selalu ngobrol dari mulai pertama kali ketemu sama aktor, aku selalu banyak nanya dan banyak melakukan pendekatan. Soalnya buat aku kayak aktor itu senjataku gitu buat Ya, bikin film yang bagus gitu. Kayak mungkin kayak setuju. kayak kameramen sedang mengenali kameranya gitu. Kalau aku harus Hmm. mengenali aktorku gitu. Jadi aku bisa bisa tahu persis gimana aku harus treat aktor. Karena aktor juga kan beda-beda. Ada yang Ya, introvert, ada yang karakternya beda-beda. karakternya Hmm. beda-beda. Ada yang suka ngobrol, ada yang nggak suka ngobrol, ada yang apa Ada namanya yang nggak orangnya mau belajar. privat, ada yang nggak mau belajar, benar itu. Hmm. Kalau aku gitu banget. Terus chemistry-nya Hai itu Mas sama yang Edward. kedua, aku apa ya? Aku percaya kalau film itu kan karya seni, jadi eh, aku jaga banget perasaan semua orang gitu nggak sih kalau aku. Ya, Soalnya kayak mungkin mood ya, mood karena semua orang tuh kalau kalau pas apa namanya? Kalau eh, perasaannya pas lagi nggak enak itu pasti kerasa banget chemistry-nya nggak nyambung, pasti kerasa banget di hasilnya gitu. Jadi ya. aku berusaha untuk sebagai leader di produksi gitu sebagai sutradara, Hai Tante Dominic. Ada aku Mami Angki. berusaha Mbak Monik, halo Mbak Monik, aku berusaha untuk membuat chemistry antar bukan hanya antara aku dan aktor tapi juga terhadap Ya, para kru itu nyaman banget gitu sih. kak. Berat banget peran sutradara tuh guys. Kalau Jadi Tisa kayak gimana? semua.
kalau aku ya apa ya yang tadi aku cerita sih Kak, maksudnya itu PR-nya aku karena eh, bukan hanya chemistry terhadap sutradara aja, tapi chemistry terhadap aktor-aktor lain juga harus dijaga. Jadi Oh iya, sebenarnya itu menarik tuh, gimana tuh? balik lagi ke karakter orang gitu. Jadi ketika kita bisa apa ya sebisa mungkin mencoba untuk mencari obrolan yang pas itu aku rasa ya bakal berjalan dengan lancar gitu termasuk hubungan ke sutradara. Tapi balik lagi kalau misalnya si sutradaranya tersebut yang memang susah untuk membuka diri, ya jangan salahin juga. Ya kita Iya. kita PR-nya itu harus harus cari celah nih. Gimana paling nggak ya ada sedikit gitu yang bisa bisa kita obrolin gitu. Apalagi soal karakter penting banget karena pastinya sutradara tuh punya bayangan masing-masing gitu, punya bayangan sendiri terhadap karakter. Jadi harus disatuin maunya kayak gimana. Dan cara akunya sih paling kayak aku kan orangnya nggak mau terlalu serius-serius banget Kak dalam setiap Iya, iya. dalam setiap menjalankan suatu. Oh, pernah aku kayak ambisi banget gitu supaya supaya jadiin judul atau jadiin karakter kayak gue harus bagus. Tapi lama Ah, kelamaan makin kesini kayak semakin sadar kalau semakin kita ambisi, semakin kita apa ya, semakin kita ngotot supaya bisa menjadi bagus, hmm, semakin susah untuk fokus gitu. Jadi menurut aku ngalir aja, jalanin semua ini dengan oke. jujur, terus berusaha untuk senatural mungkin ngobrol sama sutradara, nggak perlu dipaksain juga. Dan paling kalau misalnya mau bangun kayak aku ajak apa ya, ajak lucu-lucuan, terus Ah, ngobrol soal musik dulu karena kan biasanya koneksinya tuh enak tuh kalau ngobrol soal musik, hmm. Ya, terus ya, ya, ya. ngobrol soal film lain, baru masukin ke uh, tujuannya gitu Hmm, untuk bentuk karakter. Kayak Kak Bobi waktu itu aku ngobrol soal musik, hmm. musik-musik old school 90s. Akhirnya nyambung deh Iya, ke soal karakternya Angki. iya, soal itu generasiku sebenarnya, bukan generasimu. Bener gak? Hmm. Terus, tapi kamu pernah nggak sih dapet yang memang the director nggak ada chemistry sama sekali, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk filmnya gitu, untuk tokohnya, atau kamu kayak yaudahlah gitu, mau gimana lagi gitu. Oh pernah banget Kak, pernah banget. Jangan Pasti disebutkan. pasti aku rasa setiap setiap pemain pasti pernah menemukan satu director yang memang kurang cocok chemistry-nya gitu. Hmm, Cuman balik lagi sih, fokus sama tujuan aja, fokus sama tujuan, uh, bekerja atau menjalankan suatu karakter ini buat apa. Kalau aku sih untuk yang pasti untuk menghibur, menyenangkan orang banyak gitu. Jadi kalau ada bisa dibilang kayak pengganggu atau penghalang penghalang bahkan director sekalipun, eh, aku nggak terlalu pikirin gitu. Jadi yang penting fokus tujuan kita untuk apa gitu, untuk berbuat hmm. baik buat banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya ada director yang memang gak dapet chemistry sama sekali, gue udah coba sama sekali sampai aku udah pasrah deh gitu, ya aku jalanin aja terus gitu. Yang penting tujuan dan apa ya, dan karakter yang aku mau lancar. Tes. Oke. Tapi kalau menurut kamu idealnya diskusi antara director dengan aktor itu seintim apa sih gitu? Halo, think I lost you. Dah, kenapa Kak? Oke. Menurut kamu idealnya diskusi soal penokohan di antara aktor dan director itu harus fokus seintim apa sih gitu idealnya? Karena kadang-kadang kita kan kayak nggak punya banyak waktu nih kalau di sini ya, Hmm, kayak hmm, reading cuman seminggu, kadang-kadang juga nggak semua aktor bisa diajak ngobrol, itu kan aktornya bisa banyak. Dan hmm, kadang-kadang juga aku sering ketemu sama aktor yang nggak terlalu suka, nggak terlalu, bukan gimana ya, aku juga nggak bisa nyalahin sih, mungkin mereka juga sering kerjasama sama director yang nggak terlalu ini banget gitu, nggak terlalu suka gali banget gitu. hmm. Kalau menurut kamu idealnya gimana, Tis? Untuk I- director hmm. sama aktor menggali bareng, ini kita mau bikin tokoh apa nih gitu? Iya,
Ya aku yang tadi aku bilang, maksudnya karakter orang beda-beda. Aku juga nggak bisa maksain supaya bisa bisa benar-benar intimate banget gitu sama sutradara. Apalagi uh, banyak yang harus dikejar juga, misalnya waktunya mepet atau Hmm, prosesnya memang nggak disediakan se full itu, kayak misalnya waktu sutradaranya juga mepet, pemainnya juga hmm, mepet gitu. hmm, Tapi balik lagi Kak gitu, selama kita ngejalanin semua ini dengan ikhlas, dan kita kita tahu nih, maksudnya tujuannya untuk apa, dan benar-benar niat untuk kerja sama, aku rasa sih bisa selipin hmm, dikit-dikit dalam dalam setiap adegan. Bahkan ketika mau tag, kalau misalnya mau diskusi, ayo gitu, selama hmm, ada hmm, waktunya gitu. Jadi hmm. gak usah takut untuk nanya, itu yang penting gitu. Gak usah takut untuk nanya dan berdiskusi. Karena aku yakin gitu, setiap waktu itu harus benar-benar dimanfaatin, mau itu cuma 2 menit, 3 menit, 5 menit, asal bisa ngobrol ya it's okay gitu. Jadi jangan karena apa ya, jadi jangan karena kesempatannya yang dikit terus kita jadi nggak mau belajar gitu. Aku rasa harus dimanfaatin dalam setiap setiap mau tag, setiap sebelum tag, atau setiap sesudah tag, kalau misalnya mau direvisi lagi ya nggak apa-apa gitu. Hmm, hmm. Karena apa namanya, demi kita bisa menyatukan visinya director sama visinya aktor ya untuk menciptakan Ya, tokoh itu ya. Itu kan bener. penting Dan banget. aku rasa itu ideal sih menurut aku gitu, saling 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 membantu gitu. Ada Kak Angki loh. Kak Angki, hai. Kak Angki, Tadi aku sempat apa baca. apa kabar? Bener gak sih? Lupa aku. Apa kabar? Ya, aku Ayo juga. isyarat dua, ditunggu. Ya, ada pertanyaan nih. Oke. Kapan mulai proyek isyarat lagi? Wah, September September insya Allah. Shoot. Oke. Terus apalagi ya? Itu Kamu punya seru juga pertanyaan loh apa? Kak. Seru juga loh Kak, itu waktu waktu kita syuting isyarat, Hmm, eh, di samping apa ya, biasanya kan kalau syuting lebih fokus ke dialog-dialog atau motivasi-motivasi si karakter, itu juga harus ada workshop gitu. Nah, hmm, workshopnya itu, eh, aku di situ harus belajar bahasa isyarat gitu. hmm, Dan Kak Bobi bilang, maksudnya ya gak terlalu mirip gak apa-apa, asal rasa yang mau kamu sampaikan itu dapat ke penonton. Jadi hmm, yang aku dapat sih dari omongannya Kak Bobi ya, gak terlalu berambisi untuk jadi si karakter itu supaya bagus, hmm. tapi yang penting apa yang kamu mainin, apa yang kamu rasain ya penonton bisa merasakan gitu. Yang aku dapat ya dari omongan Kak Bobi, Hmm. dari setiap aku ngobrol sama Kak Bobi. Jangan terlalu berambisi juga dalam memerankan karakter gitu. Oke, oke. Tapi gimana gimana kesan kamu memainkan karakter Sorry. yang karakter kemarin kemarin Angki di Syarat yang harus Ada harus teman belajar aku, hai Syakir. Kemarin aku baru syuting sinetron sama Syakir. Topan dan oh ini Aisyah. Yang kamu oh bilang. Topan dan ya. apa Kak? Kemarin kamu bilang Topan dan Halimah apa? Ya Anissa Allah. Oh, Topan dan Anissa. ya. Tapi biasanya kamu seakrab apa sih Ti, sama director? Memang bisa akrab, emang biasanya akrab banget gitu atau enggak juga gitu. Oh. Seakrab apa? Waduh. Balik lagi Kak, tergantung karakter. Kalau kalau selama aku pernah nemuin satu dua orang director yang memang susah untuk bangun-bangun keakraban tersebut di lokasi gitu. Jadi biasanya salah satu solusi yang paling 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 deket banget ya, aku deketin Astradanya Oke, oke, oke. gitu. Astradanya gitu, karena pasti kan visi misi sutradara akan selalu di share yang orang yang paling Nah, deket ke iya ya. Astradanya gitu. Jadi ya, Iya. kalau dibilang deket banget atau enggak, tergantung, balik lagi sutradaranya mau gak aku ikutin gitu. Tapi pernah nggak sih kalau misalnya nggak ada komunikasi dengan baik gitu, tapi kemudian kamu nggak bisa ngedeliver apa yang dimauin sama director gitu, jadi kayak ada gap gitu karena tidak Oh, ada pernah komunikasi pernah yang baik pernah gitu. banget Kak, pernah. Ada rasa insecure, pasti ada rasa Hmm, insecure, kayak,
gue nggak yakin ya sama apa yang gue mainin gitu. Gue nggak yakin Oke. sama sama cerita yang sama karakter yang gue buat di sini gitu. Terus Hmm. aku selalu tuh, tapi sebenarnya mau sutradaranya baik, sutradaranya kurang baik pun aku akan selalu punya rasa itu sih Kak. Ya, ya. Itu wajar sih gitu. Cuman Ya, ya, ya. ada satu waktu yang kayak emang bener-bener gue nggak yakin banget sama karakter. Hmm. Ada salah satu film aku yang uh, uh, apa ya, salah satu film aku di tahun 2019 proses syutingnya gitu.